Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, pada hari ini 28 Ramadan 1446 Hijriah, kembali kita bertemu melanjutkan kajian ilmu hadis kita spesial bulan Ramadan 1446 Hijriah, hadis-hadis populer bermasalah seputar Ramadan dengan saya Hanif Fahmi LCMA. Kita sudah sampai di pertemuan terakhir untuk spesial Ramadan ini, yaitu pertemuan ke-8 ya, 28 Ramadan 1446 Hijriah. Ada satu hadis yang saya duga itu populer, dan memang populer ya. Sering juga saya mendengarkan itu ya, meskipun kepopulerannya itu internasional ya. Mungkin nggak populer di negara kita atau di daerah kita. Makanya saya sebutkan mungkin beberapa kali kepopulerannya itu adalah tidak mesti mutlak absolut, tapi bisa relatif ya. Populer di sebagian tempat, di sebagian komunitas, tidak di tempat atau komunitas lain atau di negara lain, seperti itu. Yang makna hadis tersebut itu seperti ini: man qoma, siapa yang melakukan qiyam pada 2 malam Id, Idul Fitri, Idul Adha, dengan imanan wa ihtisaban, karena keimanannya, dan ihtisab karena sebagai wujud pengibadatannya, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dapatkan? Maka lam yamut qalbuhu, maka tidaklah mati hatinya. Yauma tamutul qulub, pada hari di mana hati-hati yang lain itu mati. Dia karena qiyam pada malam Id, ya berarti kan malam Id itu, kalau kita pahamin hadisnya ini dulu, terlepas dari benar atau tidaknya, ini sekarang nih misalnya udah 30 Ramadan hari ini. Nah, nanti malam kan sudah malam 1 Syawal. Nanti malam itu qiyam, nanti malam dia qiyam Ramadan ya, 8 rakaat, 3 rakaat witir sebagaimana dilakukan biasanya di bulan Ramadan sebelumnya. Maka itu yang dia dapatkan. Hatinya itu terus tetap hidup. Orang lain hatinya mati. Hati dia hidup. Itu makna hadisnya. Makna hadisnya itu. Baik. Kita lihat di sini sanadnya. Kita lihat dulu yang meriwayatkan hadis ini siapa. Hadis ini diriwayatkan salah satunya ya dari beberapa jalur, beberapa sanad tentunya. Tapi sanadnya ini karena banyaknya tuh ada 5. Dari 5 sanad atau 5 jalur. Yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah ini kan satu dari 6 kitab induk hadis. Ya, nomor 6 dia tuh. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Jami' Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i, yang kelima, yang keenam Ibnu Majah. Ya. Jadi beliau di situ meriwayatkan hadis ini dengan lafal yang sama. Ya. Man qama lailatal idi imanan wa ihtisaban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Nah, itu lafalnya. Maknanya kita udah sebutkan tadi. Tapi di sanadnya itu ada masalah. Ada seorang periwayat namanya Baqiyah Ibnul Walid. Beliau ini sebenarnya, pada dasarnya beliau ini tidaklah orang yang dhaif ya. Status hadisnya itu pada umumnya beliau ini hasan. Hasan ini masih makbul tuh, di bawah sahih sedikit. Tapi karena beliau ini banyak melakukan tadlis. Kita kan udah ngaji apa itu tadlis ya. Tadlis itu banyak meriwayatkan hadis dengan an ya, dari si fulan. Enggak dia sebutkan apakah dia mendengar atau si fulan itu menginformasikan ke dia, mengabarkannya, enggak. Tapi yang penting dari si fulan. Sezaman kan gitu. Dan dia sering melakukan itu, melakukan perbuatan itu. Jadi pendengarnya itu antara 2 halnya. Ada kemungkinan memang dia mendengarkan hadis itu beneran atau tidak. Yang penting dia enggak berdusta. Ya. Kalau dia bilang misalnya, saya dengar dari si fulan, padahal dia enggak dengar, itu kan dusta. Dia nggak ngomong seperti itu. Yang dia cuma menyebutkan dari si fulan, atau bahwasanya si fulan ngomong seperti ini, bahwa tidak ada redaksi yang jelas tuh dalam menyampaikan informasi, menyebutkan informasinya. Nah itu yang pertama.
Jadi masalahnya Baqiyah Ibnul Walid, sanadnya Ibnu Majah ini ya dhaif. Kenapa? Karena Baqiyah Ibnul Walid yang banyak melakukan tadlis. Dhaif. Ya. Ada yang kedua. Tadi yang pertama sahabatnya Abu Umamah. Yang kedua juga dari Abu Umamah. Hanya saja di jalurnya itu nggak ada Baqiyah. Ya. Digantikan oleh seorang periwayat namanya Umar bin Harun Al-Balkhi. Ini juga bermasalah, matruk, dhaif jiddan. Nggak bisa menguatkan sanad pertama tadi, nggak kuat. Karena dia lebih lemah. Nggak bisa dong membantu temannya yang sebenarnya lebih kuat dari dia. Padahal temannya yang lebih kuat dari dia pun sakit juga sebenarnya, kan gitu. Yang ketiga sama, ada dia juga. Hanya saja sahabatnya udah beda. Umar bin Harun Al-Balkhi juga, tapi dari sahabat yang berbeda, namanya Ubadah bin Somit oleh Imam At-Tabarani. Kan gitu. Imam At-Tabarani di Al-Mu'jamil Awsat, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, oleh Imam Ibnul A'rabi. Beliau punya Mu'jam. Ini nama orang, nama kitabnya Mu'jam. Tapi riwayat juga ada seorang matruk, dhaif jiddan, namanya Marwan bin Salim. Talif, kata Ibnu Hajar, dhaif jiddan juga. Jadi nggak bisa saling menguatkan. Sanadnya semua bermasalah. Yang kelima, sanadnya beda lagi. Bukan perkataan Nabi. Kalau sanad 1 sampai 4 semua perkataan Nabi dari sahabat yang berbeda. Sahabat yang pertama Abu Umamah, yang kedua Abu Umamah, yang ketiga Ubadah, ya. Yang keempat itu sahabat juga Ubadah tapi muridnya lain. Yang kelima dari sahabat yang bernama Abu Darda dan merupakan perkataan Abu Darda, bukan hadis Nabi. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita himpun yang mana yang betul sebenarnya. Ini kalau kacamata ahli hadis ini nggak bisa menyatukan hadis ini. Menentukan, mentarjihkan yang mana sahih. Ini buntu nih sekarang. Kita mungkin sudah kita jelaskan apa itu hadis muttarib. Kacau. Sanadnya itu kacau. Karena kadang-kadang mereka mau mengarang hadis, tapi nggak direncanakan secara matang. Jadi kacau, nggak sistematis dia. Kan gitu. Karena ada juga kebatilan tapi sistematis, ya kan? Kita kan di Muhammadiyah sering kita dengar al-haqqu bila nizam, kebenaran tapi nggak ngikutin aturan, nggak ada sistem, akan dikalahkan dengan kebatilan yang sistematis, kan? Ini udah batil, nggak sistematis. Itulah umpama hadis ini, kan gitu. Jadi muttarib, kacau dari sanadnya, bukan dari matannya. Makanya Imam Ibnu Hajar menilai hadis ini, ditengoknya nih hadis ini. Ini hadis muttarib ini. Kacau ini. Ya. Kemudian juga permasalahan lainnya dari segi sahabatnya. Sahabatnya beda-beda, ya kan? Yang mana yang betul ini? Dari Abu Umamah atau Ubadah atau dari Abu Darda? Ya. Nggak bisa dihimpun, nggak bisa disatukan, nggak bisa juga ditarjihkan 1 dari 5 yang mana sahih, nggak bisa. Nggak bisa dikumpulkan semua, ya disatukan semua, diamalin, dipakai. Nggak bisa juga dipilih satu yang rajih. Maka namanya muttarib. Paling ringan tuh, ya. Dari 5 ini paling ringan itu, paling mendekati sahih itu sanadnya Ibnu Majah, dhaif. Tapi tetap, ya, kita melihat secara keseluruhan ini muttarib. Kacau, nggak bisa dihimpun, nggak bisa ditarjih. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar Asqalani, sebagaimana yang dinukilkan dari beliau oleh seorang pentakhrij hadis Ihya Ulumuddin, ya, Imam Al-Haddadi. Jadi demikian. Bahkan Ibnu Hajar juga punya pernyataan lain, ya. Sahabatnya berbeda tadi, kita sudah sebutkan. Juga yang rojihnya adalah, ya, kalau mau ditarjih, tapi bukan tarjih Ibnu Hajar, tapi Imam Daruqutni bisa mentarjih. Tapi itu kan sudut pandang, ya. Ibnu Hajar bilang nggak bisa ditarjih, muttarib. Ya. Biarkan seperti itu tadi, jadi semuanya nggak dipakai gitu. Nggak ada yang bisa dipakai. Imam Ad-Daruqutni, salah satu mengkritik hadis kuat juga nih. Ya, justru ini bisa pernah jadi lawannya Ibnu Hajar dalam terhadap ketika beliau mengkritik hadis-hadis di Sahih Bukhari, kan. Saya sudah pernah sebutkan itu. Imam Ad-Daruqutni ini mentarjih bahwasanya hadis ini, keutamaan sholat di malam 2 malam Id ini, bahwasanya yang benarnya itu mauquf, bukan pernyataan Nabi, tapi pernyataan dari seorang ulama yang bernama Makhul. Ini kesimpulan mengenai hadis yang menyatakan atau kepentingan atau keutamaan menghidupkan 2 malam Idul Fitri. Namun pengamalannya gimana, kan gitu. Hadis ini kita lupakan, ya.
Kita lupakan, jangan kita jadikan keyakinan dari Rasulullah, tidak sabit dari Rasulullah, jangan kita sebarkan kecuali untuk menjelaskan statusnya. Tapi pengamalannya kan bukan berarti tidak kita menghidupkan malam Ramadan. Itu udah pada mudik tuh, kan gitu. Malam Ramadan. Sehari ini 30 Ramadan atau kemarin 29 Ramadan udah pada mudik, banyak yang mudik, kan gitu. Nah, tetap kita harus punya tekad menghidupkan malam-malam kita. Jangan hanya malam Ramadan. Baru aja kemarin malam ke-30, wah nanti malam udah nggak qiyam Ramadan, kan lucu. Ya kan? Tapi bukan berarti ketika kita qiyam Ramadan pada malam Idul Fitri ataupun Idul Adha berarti kita mengamalkan hadis itu, meyakini hadis tersebut. Tidak, ini adalah dua hal yang berbeda. Ya. Hadisnya tidak sabit, tapi tetap kita menghidupkan malam kita semua. Cukup itu ya sebagai dalilnya, sebagai argumennya ada pada hadis-hadis sahih. Ya. Baik itu merupakan hadis sahih yang merupakan perbuatan Rasulullah SAW ataupun yang merupakan perkataan Rasulullah SAW. Ya Abdullah, kata Rasulullah, hadis sahih. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Kadang-kadang dia qiyamul lail, kadang-kadang dia ninggalin. Ini kan sebagai celaan dari Rasulullah SAW kepada mereka-mereka meninggalkan qiyamul lail. Itu pada hari-hari normal, apalagi pada malam-malam bulan Ramadan. Dan baru saja bulan Ramadan, ya berapa menit meninggalkan, beberapa jam sudah tidak qiyamul lail. Ini kan tidak layak ya bagi kita sahabat dakwah Muhammadiyah khususnya dimanapun berada. Tetap kita menghidupkan malam-malam kita, meskipun hadis tadi itu tidak sabit, tapi banyak kok hadis-hadis sahih yang mengajak kita untuk menghidupkan malam-malam kita dengan qiyamul lail seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dengan demikian para sahabat dakwah Muhammadiyah sekalian, kita sudah menyudahi penjelasan atau kajian ilmu hadis yang ke-8 ini ya pada hari ini 28 Ramadan. Berakhir sudahlah ya perjalanan kita dalam mengkaji beberapa hadis seputar bulan Ramadan yang merupakan kajian ilmu hadis spesial Ramadan 1446 Hijriah ini. Semoga bermanfaat itu semua, semoga menambah wawasan kita ya, membuka cara berpikir kita ya. Apapun itu di sana dan di sini ada kesalahan dan kekurangan dari saya Hanif Fahmi LCMA. Ya mohon dimaafkan, mohon dimaklumin. Semoga kita bisa saling ta'awun dalam kebaikan ya. Saling menyempurnakan, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan tidak lupa juga karena tidak lama lagi berpisah dengan bulan Ramadan, sekarang sudah tanggal 28, 29 berarti dengan hari ini tinggal 3 hari lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita kembali dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Nah, itu yang menjadi doa kita seharusnya pada hari-hari ini, sambil kita menyempurnakan ibadah Ramadan kita, siam kita, qiyam kita, Lailatul Qadar yang ingin diraih. Dan tidak lupa pula saya ucapkan ya, meskipun masih menunggu beberapa hari kemudian, ya tidak salahnya saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf sekaligus perpisahan untuk konteks kajian ilmu hadis spesial Ramadan 1446 Hijriah ini juga kita ucapkan, mungkin saya mewakili dari tim yang ada di sini, selamat Idul Fitri kepada kita semua sahabat dakwah Muhammadiyah khususnya 1446 Hijriah ya, selamat lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amal soleh kita, qiyam, siam, tilawatil Quran, ketaatan dan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Jadi demikian, semoga bermanfaat, semoga dapat dimaklumi kesalahan dan kurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.